Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu kembali hari ini. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah. Insya Allah kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita dalam mengkaji ayat-ayat Allah menjadi salah satu cara kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa bersama beliau di surga nanti. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjut dengan surat Al-Humazah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada kita bahwa humazah, lumazah itu tadi dibenarkan atau dilarang. Maka sebelum kita membahas tafsirnya, MC kondang kita tolong dibaca terjemahannya. Silakan. Kita walaupun kemarin udah sampai ayat 3 tetap dari satu ya, Bu. Bebas, biar yang baru bergabung Iya. yang Oke. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Hmm. Dan tahukah kamu apa neraka Hutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul adzim. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Humazah. Tafsir Al-Humazah ini sudah kita bahas pada 2 pekan yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, surat Al-Humazah ini surat Makkiyah, surat yang turun di kota Mekah atau surat yang turun sebelum hijrah. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat. Kita membahas 4 ayat ya, betul Mbak Ani? Kemarin 3. Oh baru 3 ya. Jadi 3 ayat ya. Baik. Jadi pada 2 pekan yang lalu kita sudah bahas betapa celakanya lisan kita, betapa celakanya hawa nafsu kita, sehingga Allah perlu menyampaikannya di surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wail. Wail itu celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka yang suka mengumpat dan pencela. Humazah itu berbicara di belakang, lumazah berbicara di depannya. Ada yang berpendapat justru humazah itu bicaranya di depan orangnya. Lumazah berbicara di belakangnya, ngerumpi gitu. Jadi antara humazah dengan lumazah ini ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan humazah membicarakan di depan, lumazah membicarakan di belakang. Tetapi ada juga ahli tafsir berpendapat humazah itu Di di belakang. belakang, lumazah di depan. Artinya kedua-duanya itu celaka. Kedua-duanya baik mengumpat di depan orangnya maupun bergunjing di belakang orangnya, dua-duanya termasuk sebuah perbuatan yang celaka. Mengapa celaka? Karena mencemarkan nama baik seseorang. Jika kita menggunjingkan seseorang gitu ya, ghibah namanya ya, dalam agama kita disebut dengan ghibah. Apa ghibah? Ghibah itu menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain. Di saat orang tersebut mendengar, dia merasa malu atau marah. Itu definisi ghibah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ghibah. Ketika ditanya apa itu ghibah, ghibah itu menceritakan keburukan orang lain atau kekurangan orang lain. Jika orang tersebut yang kita bicarakan nih
dengar itu pasti merasa malu atau marah. Ada sahabat bertanya, walaupun yang kita ceritakan yang sebenarnya, itulah ghibah. Walaupun yang kita perbincangkan, yang kita omongin itu benar, itulah ghibah. Karena kalau bukan yang sebenarnya namanya fitnah. Jadi Iya. mengerikan juga ya lisan kita ini gitu ya. Perempuan terutama, di mana perempuan itu dalam waktu satu hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Sehingga kalau nggak ngerumpi dia sariawan gitu. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu mampu memanage lisannya. Jadi saat membaca ayat ini, ngeri gitu ya, takutlah dengan ayat ini karena ternyata bergunjing atau ngerumpi itu termasuk orang-orang yang celaka. Yang disebut sama Allah di ayat pertama yang celaka adalah humazah, yang kedua lumazah. Yang ketiga siapa? Kata Allah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang ketiga yang termasuk celaka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta. Mengumpulkan hartanya, menghitung-hitungnya. Bukan hanya itu. Yahsabu annama lahu akhladah. Bahkan setelah menimbun hartanya, menghitung-hitungnya, menganggap hartanya itu yang membuat dia kekal di dunia. Makanya orang-orang yang punya prinsip seperti ini, menganggap hartanya yang membuat dia kekal di dunia, itu termasuk celaka. Lantaran mereka tidak akan pernah menunaikan zakatnya, tidak akan pernah menunaikan sedekahnya. Karena kalau ditunaikan zakat dan sedekahnya berkurang hartanya. Dan kalau hartanya berkurang, mereka berpendapat apa? Aduh, pendeklah umurku. Begitu. Maka nauzubillah gitu ya. Kalau Allah mengucapkan celaka, 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 ini yang disebut di ayat ini adalah tiga kelompok. Yang pertama yang suka mengumpat, yang kedua yang suka bergunjing, dan yang ketiga yang suka mengumpul harta, menimbun harta, menghitung-hitungnya, karena mereka mengira hartanya itu. Yakin banget gitu ya bahwa harta itu yang bisa memanjangkan umurnya, yang membuat mereka kekal di dunia gitu ya. Padahal semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, seperti yang mana? Seperti yang tiga, maka Allah mengatakan apa? Kalla. Hmm. Kalla apa artinya? Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek ya, gitu. Itu kalla. Jadi sekali-kali jangan begitu. Jangan apa? Jangan berghibah, jangan mengumpat, jangan menimbun harta sampai lupa zakat gitu. Karena menganggap harta itu membuat dirinya kekal. Jangan ya, Dek, ya. Kalla, jangan begitu. Jangan punya perasaan atau perlakuan kepada dunia seperti ini. Jangan membuka aib saudara kita. Terus kenapa? Apakah kita juga baik-baik saja? Kekurangan kita boleh jadi lebih banyak dari orang yang kita bicarakan. Kadang-kadang kita lupa seakan-akan orang itu aibnya banyak. Padahal mungkin aibnya dia cuma satu, aib kita 5. Tapi kita merasa aib kita sedikit, aib orang lain banyak. Maka ada pepatah yang berkata apa? Yang berkata, la tahtakir man dunaka falikul syai'in maziyah. Jangan pernah merendahkan siapapun. Jangan pernah melihat rendah orang di bawahmu. Kenapa? Karena setiap yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kelebihan maziyah. Maziyah itu kelebihan apa ya? Punya anugerah yang berbeda gitu. Punya kelebihan yang berbeda. Boleh jadi misalnya kita melihat dia rendah, boleh jadi sholat malamnya dia lebih rajin daripada kita. Boleh jadi sedekahnya dia lebih banyak daripada kita. Boleh jadi ketaatan dia kepada suami lebih banyak daripada kita. Maka Allah melarang tiga perbuatan tadi. Mengapa? Karena kata Allah la yumbadanna fil hutomah. Jangan pernah melakukan yang tiga tadi, pasti Allah akan melemparkan mereka ya gitu. Ini orang-orang yang begini nih, yang punya tiga sifat tadi, itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Ibu-ibu masih ingat gak neraka ada berapa macam? Minimal tolong bantu sebutkan 7. Ada yang ingat gak? Jadi neraka itu tergantung dosa-dosanya. Contoh, yang suka bergunjing, yang suka mengumpat, yang suka ngerumpi lah ya, dan yang suka menimbun harta karena menganggap hartanya akan membuat dia kekal,
itu Hmm. masuknya neraka hutama. Hmm. Terus kalau Nah, yang dilalaikan oleh harta masuknya kemana? Yang sudah kita bahas kemarin. oh, Masuknya ke neraka jahim. ya, Surat At-Takatsur. ya, Al-Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. hmm, Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahim. ya, Ada neraka jahim namanya. Siapakah mereka yang dilalaikan oleh harta gitu ya, yang dilalaikan oleh orang yang berbangga-bangga, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, bangga-banggaan jabatan, bangga-banggaan posisi dan seterusnya masuk ke dalam neraka jahim. Kenapa? Dengan yang dia genggam, dia sudah lalai. Hartanya kah, jabatannya kah, keluarganya kah, kata Allah alhaakumut takatsur. Itu nah masuk ke neraka jahim. Ada lagi neraka jahanam. Siapa yang ditempatkan oleh Allah di sana? Orang-orang kafir, orang-orang yang pendosa. Masuklah ke dalam neraka ya, jahanam. Terus siapa lagi yang masuk ke neraka sakor? Nah, jadi udah tiga tuh ya. Pertama al-hutomah, ini yang suka ngerumpi, ditempatkan di neraka hutomah. Ada lagi yang ditempatkan di neraka jahim, mereka yang melalaikan dengan harta. Ada lagi masuk ke jahanam. Nah, itu orang kafir tuh biasanya. Sama para pendosa yang bangga dengan dosa-dosanya. Ada yang keempat namanya neraka sakor. Siapakah mereka yang masuk ke neraka sakor? Mereka yang meninggalkan sholat. Kemudian suka duduk-duduk, nongki-nongki, membuat planning. Planningnya nggak bagus. Entah itu planning pembunuhan, planning korupsi, planning perselingkuhan. Intinya mereka nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, kongko-kongko untuk membuat sebuah planning kejahatan. Termasuk yang nggak pernah ngasih makan orang miskin. Itu masuk juga tuh di situ di neraka sakor. Kenapa Allah sampaikan semuanya di dalam Al-Quran? Agar itu menjadi pelajaran buat kita. Ini umur kita mau dibawa kemana gitu. Kalau nggak pernah ngasih makan orang miskin, termasuk di dalam neraka sakor. Yang nggak hmm. sholat, yang nggak pernah ngasih makan orang miskin, yang suka kongko-kongko dalam kebatilan, masuknya di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi neraka yang kelima. Sebentar ya Bu, saya ambil tisu sebentar. Oh, Ada neraka apa lagi yang Ibu kenal? Neraka Lazo. zo, iya. Neraka Lazo itu siapa yang menempati di sana? Sama mereka yang berpaling dari kebenaran. Mereka yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Itu ada di surat Al-Ma'arij, surat ke-70. Hmm. Di surat ke-70, Allah menyebut di situ ada namanya neraka Lazo. Neraka Lazo itu ditempati oleh siapa? Nah, Nazza'atal lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Mereka yang berpaling dari kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah, nggak percaya. Wajama'a fa'au'a. Sama suka nimbun-nimbun harta juga gitu. Kalau misalnya eh, ngitung harta masih dizakatkan, masih disedekahkan, nggak masuk lah ya. Karena kan kita selalu selalu ya, selalu menghitung harta kita dalam artian buat pendidikan berapa, buat listrik berapa gitu kan, buat kebutuhan kita gitu. Ini yang menimbun harta dan tidak menunaikan zakatnya. Ada lagi neraka apa lagi? Hutomah, Ya. Sa'ir. Oh, ya. Ada neraka Sa'ir di surat Al-Muluk kalau nggak salah. Oh,
Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Ayat 5 surat Al-Mulk. Aduh. Ini setan dan teman-temannya. Masuknya ke neraka sa'ir. Kalau neraka jahanam itu ada di ayat 6-nya. Orang-orang yang kafir gitu. Itu masuknya ke neraka jahanam. Jadi kenapa perlu kenalan gitu ya sama neraka-neraka ini agar kita tahu dosa kita masuknya ke neraka yang mana. Nah, kalau neraka sakor itu ada di surat Al-Mudathir. Di surat Al-Mudathir itu surat yang ke-74. Ada di ayat 42. Siapakah mereka yang masuk neraka sakor? Itu yang pertama nggak pernah sholat, yang kedua nggak pernah ngasih makan orang miskin, kemudian yang ketiga yang suka nongki-nongki, kongko-kongko untuk Aduh. membuat Ah. perencanaan dosa dan mendustakan hari kiamat. Sampai datang kematian, oh tetap mereka begitu. Itu masuknya neraka sakor, gitu ya. Jadi kenalan biar kita tahu, hindari melakukan dosa-dosa tersebut, gitu ya, agar tidak mampir ke neraka itu. Nah, hari ini ketika Allah menyebutkan neraka hutomah, ditanya kan, kalian yang suka melakukan tadi tuh, ngerumpi, ya bergunjing, mengumpat, menganggap harta itu membuat dia kekal. Maksudnya kan ke neraka hutomah, ditanya sama Allah, tahukah kamu apa neraka hutomah itu? Nah, narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Jadi kalau api neraka itu ada yang sudah menggelegar gitu, ada yang memang baru dinyalakan. Dan panasnya api neraka itu macam-macam, ada yang 70 kali lipat dari api dunia, ada juga yang berpendapat 700 kali lipat. Jadi neraka itu apa ya? Nggak ada yang ramah sama kita. Tempat tidurnya neraka, bantalnya neraka, selimutnya neraka. Nauzubillah ya. Makanan dan minumannya itu ya air panas, timah mendidih. Bahkan kadang-kadang mereka saking hausnya, nanah dan darah pun mereka minum. Begitu. Jadi kalau kita ingat dengan, naudzubillah ya, dengan perbuatan-perbuatan dosa itu ngeri ya, tempatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa kalau itu dosa gitu. Kadang-kadang kita lupa kalau itu telah membuka aib saudara kita. Kadang-kadang kita lupa menimbun harta kita karena kita menganggap kalau udah ada deposito, sudah ada ini itu, tenanglah hidup kita. Sesungguhnya Allah itu sudah merencanakan kematian buat kita dan rahasia buat kita semua ya. Berapa sih kita diwafatkan, dalam kondisi seperti apa gitu. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih bocoran umur umatku antara 60 sampai 70 tahun gitu. Tinggal kita menghitung lah berapa gitu ya. Berapa sebenarnya usia yang dititipkan kepada kita. Hidup itu nggak lama. Bayangkan nenek kita, buyut kita yang sudah meninggal, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun gitu ya. Terus eh, lebih lama mana yang di alam kubur dengan umur kita kan begitu. Nenek kakek kita, uyut-uyut kita mungkin udah puluhan tahun kan, bahkan usia wafatnya mereka lebih lama ketimbang usia hidupnya kita. Jadi dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal abadi gitu. Jadi kalau misalnya sampai detik ini Allah masih menitipkan umur sama kita, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan karena kita nggak pernah tahu apakah ada kesempatan lain lagi gitu ya yang bisa kita jadikan untuk
menambah amal kita. Kita nggak pernah tahu. Maka neraka hutomah ini mengerikan ya, karena eh, baru dinyalakan gitu ya. Hmm. Dan nyalanya itu bukan kecil ya, langsung seperti kalau kita menyalakan, kita mau bikin sate, kan kita siram tuh, kita Bensin. nyalakan kan langsung gitu. Dan itu membakar, menyelimuti hati sampai ke hati gitu. Kita kalau ngegoreng, kecipratan minyak panas sampai luka kan tangan kita melenting gitu ya, bernanah. Itu cuma baru kecipratan minyak dunia. Minyak dunia itu sampai luka. Panasnya baru panas dunia. Bagaimana panasnya api yang ratusan kali lipat. Dan itu bukan hanya membakar orang yang di neraka itu cuma luarnya saja, bukan. Sampai ke hati, sampai menghancurkan gitu ya. Jadi membakar manusia dalam keadaan hidup, Mm-mm. kan dimatikan kalau orang ada agama lain ya, ketika dikremasi ya, udah meninggal kan, baru dibakar. Ini dibakarnya dalam kondisi hidup. Orang yang berada di neraka itu disiksanya dalam kondisi hidup, dalam kondisi hidup, merasakan gitu. Panasnya api neraka itu sampai ke hati mereka. Bayangkan kalau kita nggak sadar juga dengan ancaman ayat ini ya. Jadi kalau kita lagi sama-sama ngerumpi, saling mengingatkan, neraka hutomah. Kemarin Mm. kita bahas neraka hutomah. Buat mereka yang suka ngerumpi, yang suka bergunjing, yang suka nimbun-nimbun dan seterusnya, yang nggak pernah menunaikan zakatnya gitu ya. Agar kita sadar gitu bahwa itu nggak dibenarkan dalam agama kita. Hilap lagi, tolong diingatkan lagi. Dan kemarin sudah saya singgung ya, ada bergunjing atau ngerumpi yang dibolehkan. Ada 4 ya. Iya, Yang pertama niatnya menyelamatkan seseorang, itu boleh. Nah, iya, gabung sama dia. Nah, nggak usah nikah sama dia. Niatnya apa? Menyelamatkan, itu boleh. Gitu. Yang kedua, niatnya garis. konsultasi. Konsultasi biar sehat bagaimana, biar rumah tangga sakinah bagaimana gitu. Konsultasi. Baru yang ketiga, niatnya mencari solusi. Saya punya Ya, masalah sama fulan atau fulana, jalan keluarnya bagaimana ya? Mau tidak mau kan kita menyampaikan permasalahan kita. Misalnya dia ngutang belum bayar, atau dia misalnya mengambil hak kita dan seterusnya. Dan yang keempat, membicarakan orang yang sudah sering jelas. melakukan dosa dan dia bangga dengan dosa itu. Dia sudah memproklamirkan dosanya dia dan dia bangga dengan dosa itu. Terus kita membicarakan dosanya dia. Tidak apa-apa karena dia juga bangga dengan dosa itu. Sekarang ya, nauzubillah. Kalau dulu orang berzina malu. Mm. Sekarang orang berzina dipanggil di podcast dan diceritakan gitu. Mm. Sampai jijik kita mendengarnya ya. Even, nauzubillah ya. Even misalnya untuk orang yang usia 17 tahun ke atas gitu. Tapi kan itu aibnya dia. Mm. Aibnya dia. Dan itu dipanggil-panggil ke podcast ini, podcast itu, podcast itu. Padahal dia berzina gitu. Dan dia bangga banget dengan zinanya dia. Saya pernah tidur sama fulan, sama fulan, sama kenapa harus dipanggil-panggil? Itu aib gitu. Nah, orang-orang yang sudah memproklamirkan dosa-dosanya dia, kemudian kita membicarakan dia, yang nggak gunjing lah, karena dia sudah menyampaikannya sendiri, sudah menceritakannya sendiri, sudah membuka aibnya sendiri, maka saat kita membicarakannya, itu nggak termasuk ribah, begitu ya. Itu 4 ribah yang dibolehkan. Selebihnya, hindari. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam neraka sakor. Jadi neraka sakor itu eh, orang yang masuk ke situ gitu ya, pertama dinyalakannya langsung membara, Mm. kedua itu membakarnya sampai ke hati gitu. Hati. Ya. Ketiga, api itu ditutup rapat. Mm-mm. Kalau kita pernah lihat apa ya yang buat ngelembekin, ngelembutin daging apa?
Presto. Nah, presto. Tahu banget. Ada Sama, lagi yang terbaru, presto presto sekarang ya. Kalau dulu kan prestonya kita gitu ya. ya. Eh, apa ya? Ada nggak terlalu canggih lah gitu. Yang presto sekarang kan canggih banget gitu ya. Hitungan detik, hitungan menit itu bisa lembut banget. Neraka itu apinya baru dinyalakan, kedua kobaran apinya sampai ke hati, yang ketiga ditutup rapat seperti presto yang ditutup rapat sampai daging kita remuk. Hancur. Kemudian diikat pula, Mm-mm. tangan kita diikat di tiang. Kalau dilepas kan mungkin sama halnya seperti kita kepanasan di gerah, kita masih bisa jalan ke sana, jalan ke sini gitu kan. Kalau neraka Hutoma itu tidak. Jadi mereka itu ditutup rapat, terikat gitu ya. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka tersebut gitu ya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Mau kabur nggak bisa karena kan ditutup rapat, nauzubillah. Kita ditutup di ruangan yang panas saja kita nggak kuat gitu. Kita kumpul di satu ruangan, nggak ada AC-nya, ditutup rapat pintunya. Oh, kita tuh sampai lari ke sana, lari ke sini, masih bisa lari. Tapi api neraka kita nggak bisa lari kemana. Ditutup rapat sampai tulang belulang kita hancur, diikat. Kayak presto kan begitu, ditutup, diputar gitu. Naudzubillah. Maka dikatakan di ayat ini, sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Fi amad, amad itu tiang. Mumaddadah yang panjang. Jadi tubuh mereka diikat dengan kondisi kepanasan. Kalau masih bisa jalan ke sana kemari pindah, itu kita mungkin masih bisa kipas-kipas. Kalau neraka Hutoman nggak bisa, terikat ya. Dengan kondisi terikat, nauzubillah ya, kita bayangkan presto aja. Udah ditutup rapat, dihancurkan sampai lembut kan kayak gitu. Apakah kita masih berani dengan ini semua? Makanya kalau habis ngerumpi, istighfar sebanyak-banyaknya. Usahakan kalau lagi ngerumpi lagi, astagfirullahalazim. Raka utama ya Allah, nauzubillah, nauzubillah ya Allah, jangan dong, jangan dimasukin ke sini ya Allah. Setan itu tahu persis kartu truf kita. Kartu truf perempuan itu di lisannya. Gak kuat menahan lisannya. Gak kuat menahan hawa nafsunya. Laki-laki mungkin tidak kuat menahan kebutuhan seksualnya. Itu setan tahu persis ranah-ranah kita tuh tahu semuanya. Kartu truf kita sudah dipegang sama mereka. Makanya beda ya antara setan bertemu dengan Umar dan setan bertemu dengan kita. Kalau bertemu dengan Umar, setan tuh tahu, takut, langsung pergi mencari jalan yang lain, nggak mau ketemu sama Umar. Tapi kalau setan bertemu dengan kita, akan berpikir, ah ini makanan empuk nih, gitu. Ditiupkan saja kita sholat terlambat, ditiup saja kita udah ngerumpi, ditiup saja kita sudah lupa dengan waktu, begitu seterusnya. Dan setan punya punya jebakan ya. Setan itu punya ranjau-ranjau yang terkadang kita nggak selamat dari ranjau-ranjau setan itu gitu. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan setiap pagi itu usahakan baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca tiga kul, Huwallah tiga kali, Al-Falak tiga kali, An-Nas tiga kali. Kenapa? Tujuannya agar kita tidak terlalu eh, doyan dosa gitu lah. Ada, kita bikin dosa ada, tetapi tidak terlalu doyan gitu ya. Setan paling takut sama ayat kursi. Maka kalau ada kecenderungan untuk melakukan dosa, baca ayat kursi. Semoga Allah lindungi gitu ya. Karena kita berlindung sekali dari neraka utama gitu. Bahkan kalau kita tahu jebakan-jebakan setan, kita harus tutup tuh semua lubang-lubang itu. Jebakan-jebakan itu. Dan jebakan yang paling ya, paling nggak pernah aman buat kita, itu jebakan nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi ada 6.
Ada 6 ranjau setan, ada 6 jebakan setan. 3 mungkin kita selamat, 1, 2, 3 kita selamat, tetapi 4, 5, 6 kita nggak selamat. Apa sih jebakan yang pertama? Jebakan yang pertama, setan mengajak manusia untuk kafir atau syirik. Jadi kalau ada yang murtad, itu ranjau ranjau yang pertama itu. Karena kalau dia murtad gitu ya, dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya menjadi teman setianya setan. Jadi ranjau nomor 1 itu yang dibidik siapa? Yang imannya tipis, kantongnya tipis. Hmm. Kalau imannya tebal, iman kantongnya tipis, dia tidak akan pernah murtad. Maka yang dibidik sama setan untuk ranjau pertama ini adalah orang-orang yang imannya tipis, kantongnya tipis. Ranjau yang kedua siapa? Ranjau yang kedua itu yang dibidik oleh setan adalah orang-orang yang doyan banget sama ibadah. Sehingga dia melakukan ibadah-ibadah yang gak ada payung hukumnya, gak ada dalilnya. Hmm. Dia saking senang ibadah gitu. Jadi setan udah tahu banget eh, kartu truf kita. Nih ada yang sholat, ditanya sholat apa nggak tahu, pokoknya sholat aja gitu. Hmm. Padahal konsepnya ya, konsep ibadah itu begini. Ibadah itu dilarang kecuali yang diperintah saja. Perintah itu bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Jadi kalau ada perintah saja, kalau nggak ada perintah nggak usah gitu. Nah, tetapi ada orang-orang yang ngarang aja gitu. Sholat ini, sholat itu, dan seterusnya. Itu yang nomor 2. Nah, jebakan nomor 3, yang dibidik siapa? Yang dibidik tokoh masyarakat, pejabat, artis, yang kalau mereka melakukan dosa, yang ngikutin banyak. Karena ranjau yang ketiga adalah setan mengajak manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Jika ada orang tertentu, tokoh atau selebriti atau pejabat misalnya living together, Hmm. kumpul kebo gitu ya. Tuh, Hmm. diajak kumpul kebo gitu. Itu Hmm. ngikutin banyak. Itu lagi ngetren tahu. Enggak lah gitu. Jadi sengaja tuh yang dibidik oleh setan yang punya nama. Yang kalau dia ngerjain pengikutnya banyak gitu. Nah, berharap 1, 2, 3 kita udah aman. Karena insya Allah mudah-mudahan ya Allah jaga iman Islam kita sampai akhir usia. Pun kita tahu ya, kayaknya kalau ibadah nggak ada payung hukumnya, nggak ada dalilnya, nggak usahlah kita kerjain. Ketiga, dosa besar, oh takutlah kita sama neraka. Nah itu 1, 2, 3 kita aman dengan jebakan setan yang 1, 2, 3 kita aman. Tetapi dengan jebakan yang keempat, lima, enam kita nggak aman. Hmm. Kenapa? Karena ranjau yang keempat, setan mengajak manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dan itu kita sudah melakukannya. Sholat terlambat, mengomentari orang lewat, cekcok sama teman, nggak akur sama pasangan, marah-marah sama anak-anak. Kita udah babak belur di ranjau yang keempat. Karena yang keempat itu adalah mengajak manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Apa ranjau yang kelima? Ranjau yang kelima, setan mengajak manusia untuk sibuk dengan hal-hal yang mubah, dengan hal-hal yang boleh. Jadi misalnya tidur boleh, makan boleh, healing boleh, traveling boleh, tapi kita sibuk. Saking sibuknya sampai kita lalai. Contoh, kita ke Bandung yuk, mau ngapain? Nyari somai Bandung gitu. Di Jakarta juga kan ada, kalau cuma mau nyari somai Bandung gitu ya. Tapi kan kita seneng jalan-jalan. Ke Malang yuk, ngapain? Mau makan bakso Malang gitu. Dekat rumah kita kan ada. Tapi kita seneng aja healing gitu. Jika healingnya, jika travelingnya untuk melihat kebesaran Allah, gunung, pantai, ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, maka dianjurkan. Dan itu ada di surat Al-Mulk, kalau nggak salah ayat 14 ya. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alladzi ja'ala lakumul arda dalula. Hmm. Dalula Insya. itu mudah dijelajahi gitu. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Famshu, jalanlah kalian ke negara-negara itu dan makan rezeki yang ada di sana. Wisata kuliner, boleh, boleh sebagai rasa syukur kepada Allah, melihat kebesaran Allah gitu. Tapi jangan salah, itu ada ranjau setan di situ. Kita dibuat sibuk tuh dengan hal-hal yang boleh. Tidur boleh, tapi kita tidur berjam-jam sampai kita lupa. Hmm. Seandainya kita kumpul sama anak-anak, kumpul sama keluarga, itu lebih bermanfaat gitu. Tapi kan kita menganggapnya, ah tidur boleh ini, makanya tidur berjam-jam. Makan, nyari hunting makanan sampai keluar kota gitu ya. Boleh, tapi itu ranjau setan. Setan membuat ranjau biar kita sibuk dengan hal-hal yang boleh. Terakhir apa? Nah, yang terakhir, yang keenam, ranjau setan yang keenam, setan mengajak manusia untuk sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang kurang penting. Hal-hal yang penting itu yang tepat dilakukannya. Pada waktunya, pada tempatnya. Itu penting gitu. Dengar azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting pada saat itu adalah sholat. Tapi kita kan terkadang memilih scroll HP, rebahan gitu kan. Melihat keberhasilan orang, ngomentarin, dan seterusnya. Nah, itu kan berarti kita sudah lalai. Kita sudah masuk ke dalam jebakan setan yang keenam, yaitu memilih hal-hal yang kurang penting. Nonton infotainment, nyari-nyari kesalahan orang lain gitu ya. Khawatir bukan hanya memilih hal yang tidak penting, bahkan khawatir juga terjerumus ke dalam dosa. Maka ini hal-hal yang enam ini yang membuat setan itu bekerja keras. Bagaimana agar kita masuk ke dalam ranjau-ranjaunya yang enam tadi. Disitulah pentingnya istighfar sebelum tidur, setelah sholat. Harapannya apa? Dosa-dosa kecil kita Allah hapus dan Allah ganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Demikian Ibu-Ibu Solehah. Alhamdulillah, berarti kita sudah menyelesaikan surat Al-Humazah. Jadi kenalan ya sama neraka Hutoma. Setelah kenalan dengan neraka Hutoma, di mana neraka ini memiliki kriteria yang mengerikan. Pertama, apinya baru dinyalakan. Pertama dinyalakan. Yang kedua, membakar sampai ke hati. Yang ketiga, ditutup rapat serapat-rapatnya api neraka itu sehingga orang mau keluar nggak bisa. Bisa. Yang keempat, gitu ya, neraka itu mengikat penghuninya. Jadi di dalam neraka itu penghuni neraka diikat di tiang-tiang yang sangat panjang. Jadi empat kriteria neraka hutoma yang harusnya kita mengambil pelajaran untuk menghindari neraka hutoma. Mudah-mudahan kita yang membahas tafsir ini Allah jauhkan dari neraka hutoma dan neraka-neraka yang lain insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah karena sudah jam 11.10 ada pertanyaan atau tambahan atau pengurangan saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita Mbak Ani silakan. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih kajiannya hari ini. Al-Humazah mengenalkan kita kepada neraka Hutomah. Iya. Baiklah, apakah ada sahabat solehah yang ingin bertanya atau Ada Neng boleh seputar ini, boleh juga di enggak? luar. Di luar. Iya, Nanti jawabannya di luar juga insya Allah. sambil itu jajan. Mbak Enda mau nanya silahkan. Ben- Buka kamera ketahuan mau nanya, malu. Gak apa-apa. Terkadang mewakili loh pertanyaan Mbak Enda ini. Iya, benar. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, ini singkat aja mau nanya, kalau kita udah pernah menggibahi orang gitu ya. Ya, kadang-kadang kita niatnya kayak gibah ya, tapi terus kepancing karena terbawa sama, kalau ngobrol lama tuh kadang lama kadang Betul, memancing ya. betul, 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 betul banget.
udah gitu, udah nggak, jangan gibah, tapi nanti ada aja setannya jago banget gitu ya. Pasti lebih canggih daripada kita. Iya. Nah, kalau kita udah terlanjur menggibahi itu gimana ya Ustazah? Maksudnya ya kita minta ampun sama Allah, tapi apa kita harus meminta maaf langsung ke yang bersangkutan? Kok rasanya berat juga kan? Nanti malah bikin masalah kalau kita bilang saya pernah gibahin Betul. gitu. Ya itu Kalau kita kalau kita di salah satu pertemuan gitu ya, kenapa sih kalau habis pengajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya, doa penutup majlis? Karena ketika kita bilang subhanakallahumma dan seterusnya itu mengampuni dosa-dosa kita di majlis itu. Nah, setelah membaca doa kafaratul majlis, kita kan pamitan kan salam-salaman. Nah, pada saat salam-salaman itulah kita minta maaf. Maafnya global saja, nggak usah dikasih tahu, Mbak, saya minta maaf ya kemarin saya ngegibahin Mbak, nggak usah perang dunia kedua malah nanti. Jadi entah itu arisan, entah itu halal bihalal, entah itu gitu ya. Ada pertemuan-pertemuan itu kita minta maaf di situ. Atau kita datang ke rumahnya ngasih sesuatu makanan gitu. Ini saya kemarin habis beli ini itu dan seterusnya, kita minta maaf. Nah, itu yang pertama ya, cara yang pertama begitu. Meminta maaf tetapi umum. Nggak usah disebutkan dosa kita. Yang kedua, istighfar. Nah, istighfar itu berarti kita dalam kesendirian kita kan. Karena sama manusianya kita sudah minta maaf. Nah, sekarang kita minta ampunnya sama Allah. Perbanyak istighfar. Minimal 100 kali dalam satu hari. 100 kali itu cuma 2 menit insya Allah. Ngerumpinya kan kita 2 jam misalnya. Nah, yang ketiga, kalau sudah terlanjur, ya gimana gitu. Kok saya ngerupik lagi. Kalau sudah terlanjur membicarakan keburukan dia, maka tutup dengan kebaikannya dia. Contoh misalnya, iya sih memang dia orangnya males. Ini contoh ya, dia memang orangnya males, tapi Masya Allah loh, dia itu sedekahnya banyak banget. Kita, kita memuji orang tersebut gitu. Karena kita udah nggak pengen nih, kita nggak pengen gibah gitu. Tapi pas ngobrol lama-lama, keluar juga satu nama yang kita gibahin. Nah, kita sadar tuh, aduh astagfirullahalazim gitu. Kok saya membicarakan keburukan dia ya? Langsung kita tutup dengan memang sih dia punya kekurangan itu, tapi ya Allah ternyata sholatnya rajin banget gitu. Sehingga gitu berharap sekali dari membicarakan keburukannya, terus kita alihkan agar semuanya fokus dengan kebaikan yang dia punya gitu. Nah, ini tiga ini yang harus kita usahakan. Tetapi tidak boleh disengaja ya. Kita gibahin yuk. Nanti setelah itu kita puji dia. Itu nggak boleh. Nggak boleh direkayasa. Hanya lalu lintas saja boleh direkayasa. Tapi kalau dosa nggak boleh. Begitu Mbak Esta. Mohon maaf. Ustazah, kalau yang Ya. gibahin udah meninggal, kita doain aja Ustazah. Kalau yang digibahin sudah meninggal, sedekah. Oh, Masya Allah. Pahalanya untuk dia. Oh, jadi Ya niat. Allah, dulu kita pernah ngegibahin almarhum atau almarhumah nih. Nah, kita sedekah, pahalanya untuk orang yang kita gibahin. Begitu. Kalau kita nggak sadar siapa aja yang kita gibahin, kita sedekah umum aja ya. Dan kita Betul, betul. Minta ampun sama Allah saja, berarti umum gitu ya. ya syukur Demikian. Ustazah, alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada lagi, Neng? Kalau belum ada saya. Za Ya, izin bertanya. boleh, Neng. Kalau kalau yang kita gibahin itu pejabat publik gimana ya, Za? Pejabat publik itu kadang-kadang sadar tidak sadar itu kita ngegibahin dia. Namun, jika yang kita gibahin karena untuk kemaslahatan orang banyak, ya ada baiknya disampaikan kepada orang yang kompeten ya, misalnya wakil rakyat atau misalnya asistennya atau begitu pihak terkait. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau nggak punya bagaimana? Rubah dengan lisan, diingatkan, dinasehati. Makanya suka ada, sorry ya, kemarin misalnya ada demo,
minta agar pemerintah bla 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 bla. Itu salah satu people power yang mungkin karena melihat kemungkaran gitu, adanya kemungkaran yang dipertontonkan misalnya, sehingga ada yang namanya aksi. Kalau misalnya audiensi itu lebih 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 apa ya? Lebih tepat sebetulnya, tepat sasaran ya. Misalnya ketemu sama direktur ini gitu. Ada terkadang ada audiensi itu ya. Dari yayasan ini atau dari aktivis ini gitu. Sama dengan teman-teman kita di Gaza kan gitu. Ya solidaritasnya kan tingkat tinggi karena itu sudah global ya. Jadi kalau nggak bisa gimana? Dengan tangan nggak bisa, dengan lisan juga nggak bisa, maka merubah dengan hati. Artinya apa? Benci banget dengan kezalimannya dia, kesel banget. Dan itu kan sudah dipertontonkan, sudah menjadi rahasia umum gitu. Itu yang termasuk, eh, mohon maaf ya, misalnya dia tahu bahwa itu menzolimi, itu melukai, tapi dia biasa-biasa saja dan bahkan mohon maaf, boleh jadi dia bangga misalnya atau sudah menjadi rahasia umum gitu. Yang sifatnya menjadi rahasia umum ya otomatis ya termasuk hibah yang dibolehkan. Tetapi kalau nggak banyak orang tahu, ya itu tadi ada masukan lewat wamennya kek misalnya gitu. Lewat orang terdekat kek gitu, lewat orang kepercayaan misalnya ada asistennya atau ada dewan kota, dewan kelurahan kan ada semuanya tuh. Dekel, dewan kelurahan ada, dewan kota ada, semuanya ada sih sebetulnya perwakilan-perwakilan itu. Cuma kadang-kadang kan kita malas mengerjakan itu semua. Contoh ya, mohon maaf. Eh, pernah adalah ya warga yang protes karena orang pacarannya sampai sampai larut malam dan kemudian eh, tetangga bilang apa? Kita tanda tangan karena sudah melanggar kenyamanan, sudah melanggar norma dan seterusnya, minta tangan ke RT, lanjut ke RW, itu people power itu. Apalagi itu rakyat biasa, apalagi jika yang melakukan itu adalah pejabat publik gitu. Jangan juga ada pembiaran ya, tetapi mungkin teknisnya yang berbeda-beda. Tetap tidak tidak apa ya, tidak dibenarkan kecuali tadi kecuali itu sudah menjadi rahasia umum. Demikian Allah. Alhamdulillah. Ada satu lagi? Kalau nggak ada saya. Siapa nih? eh Masih ada nggak yang mau bertanya tapi ini nggak ada ya kayaknya. Ya, tinggal 5 Mbak, menit lagi ya. ini sih ini Bu yang sehari-hari aja kan eh, tadi mengenai gibah. Iya. Kadang-kadang kan eh, saya cerita gitu sama suami, Mm-mm. orang tua kan semakin tua ya semakin gemes ya gitu ya. Jadilah suka Ya, betul. bersuami. Itu kan sebetulnya tipis juga gibah. Betul, betul. Mungkin saya cuman berdua sama kakak saya perempuan. Kita udah dari dulu ibu saya tinggal sama kakak, bapak saya tinggal sama saya. Jadi kita tuh kayak suka curhat, tapi sebenarnya kayak ya udah nampung aja yang ujung-ujungnya kita pasti gini, sabar ya gitu. Ini pokoknya kita lagi dikasih kesempatan yang kayak gitu sama Allah loh sebenarnya Hmm. tetap saling mensupport gitu. Iya. Ada Mhm. itunya sedikit. Tipis-tipis gitu ya, tipis-tipis. Jadi caranya ketika kita ngobrol, kita cari solusi. Solusinya bagaimana ya biar mereka gini 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 gitu. Ya Biar harus ada terus. Iya, gibahnya kita itu ada tujuan, bukan hanya menjadi bola liar ya, bola liar yang menjadi konsumsi kita, kakak adik kakak kita, mantu-mantunya mama papa, bukan. Bukan hmm, menjadi bola liar, tetapi diniatkan untuk mencari solusi. Ini iya. kira-kira mama enaknya bagaimana? Kalau mama Hmm, lagi gini atau papa lagi begini, enaknya diapakan ya, gitu. Sebatas itu sih bagusnya. Apalagi kalau saling mengingatkan gitu ya. Kita pun nggak tahu nih gitu. Umur kita sampai seperti mama papa nggak ya gitu. Kita juga nggak pernah tahu nih. Kira-kira kita nanti membuat repot anak-anak kita apa enggak ya kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan. Semakin tua kan usia usia seseorang semakin seperti anak-anak ya. Bahkan kadang-kadang menjengkelkan dan seterusnya.
Kita juga nggak tahu kan gitu, apakah kita nanti tuanya seperti orang tua kita atau gitu. Paling niatnya mencari solusi saja gitu ya, atau konsultasi kepada kakak kita, gimana ya Kak enaknya kayak gitu. Jadi diniatkannya ke sana saja, begitu Iya. ya. Baik, Betul. Ibu-Ibu Soleha, nggak terasa jam 11:20. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi 2 pekan berikutnya dengan keimanan yang lebih baik lagi. Jadi hari ini Rabu pertama tanggal 15, Rabu ketiga. Semoga kita disehatkan dan diistiqomahkan untuk tetap hadir membahas tafsir ya, surat cinta dari Allah. Kalau Al-Humazah sudah selesai, berarti kita sampai kepada surat Al-Fil, insya Allah. Syukur-syukur ya, kita bisa hatam juz amma sebelum berganti tahun. Sebelum Ramadan ya, mudah-mudahan. Baik Ibu-Ibu Soleh, demikian yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berjalan di rel yang sudah Allah tentukan, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Semoga dimampukan dan diistiqomahkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dan Makasih Taza, syukran Sama. Taza. Mbak Ani silakan. Alhamdulillah, makasih Ustazah dan seluruh sahabat soleha atas waktunya hari ini. Insya Allah suratnya bermanfaat. Kita juga semakin